Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Isyamin Aliha dengan 3 digit NIM terakhir 136. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan moral oleh Piaget dan Holberg. Mari simak penjelasan saya berikutnya. Apa sih yang kalian ketahui mengenai moral? Jadi, moral itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh khalayak umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, meliputi akhlak, budi pekerti, maupun susila. Nah, dari pengertian moral berikut dapat kita simpulkan bahwa perkembangan moral merupakan proses di mana anak-anak dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat terhadap orang-orang lain dalam masyarakat berdasarkan norma, aturan, hukum, sosial, maupun budaya. Selanjutnya ada teori moral Piaget. Nah, Jean Piaget ini sendiri merupakan psikolog asal Swiss yang terkenal dengan teori perkembangan kognitifnya. Nah, Piaget percaya bahwa perkembangan moral terkait erat dengan perkembangan kognitif. Menurut Piaget sendiri, ketika anak-anak berkembang secara kognitif, mereka juga dapat berkembang dalam kemampuan mereka untuk membuat keputusan moral. Nah, Piaget ini membagi perkembangan moral menjadi 2 tahapan, yakni tahap yang pertama adalah moralitas heteronom. Kemudian, pada tahap yang kedua ada moralitas otonom. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pembagian moralitas tadi. Nah, moralitas kan sudah dibagi menjadi 2, moralitas heteronom dan moralitas otonom. Nah, moralitas heteronom ini terjadi pada saat usia anak 0-6 tahun. Nah, pada tahap moralitas heteronom ini, anak-anak dipandu oleh aturan dan norma-norma eksternal. Mereka tidak memahami pasti alasan dibalik aturan tersebut, dan mereka mematuhinya hanya karena takut dan takut diberi hukuman. Jadi mereka mematuhinya dengan sebab alasan takut tadi. Kemudian yang kedua, moralitas otonom terjadi pada saat usia anak 6 tahun ke atas. Nah, pada tahap moralitas otonom ini, anak-anak mulai memahami alasan dibalik aturan dan mereka mematuhinya karena mereka percaya bahwa itu benar. Mereka juga mulai mengembangkan rasa keadilan pada diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah teori moral oleh Holberg. Nah, Laurent Holberg ini sendiri merupakan seorang psikolog asal Amerika yang terkenal dengan teori perkembangan moralnya. Holberg percaya bahwa perkembangan moral terjadi dalam 6 tahapan. Nah, 6 tahapan ini nanti akan dikerucutkan menjadi 3 tingkatan, meliputi yang pertama prakonvensional, kemudian konvensional, dan yang ketiga pasca konvensional. Nah, di prakonvensional ini terjadi pada usia 4-9 tahun. Nah, meliputi orientasi konsekuensi dan kepatuhan orientasi relativitas instrumental. Kemudian, pada tingkatan yang kedua, yakni tingkatan konvensional yang terjadi pada usia 10-13 tahun, meliputi orientasi anak baik dan orientasi konsekuensi dan ketertiban. Kemudian pada tingkatan yang ketiga atau pasca konvensional yang terjadi pada anak di usia 13 tahun ke atas meliputi orientasi kontak sosial dan orientasi prinsip etika universal. Nah, selanjutnya adalah tahap perkembangan moral. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tahapan dibagi menjadi 3, yakni prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Pada tahapan prakonvensional usia 4-9 tahun ini terjadi orientasi konsekuensi dan kepatuhan. Nah, di sini tindakan dinilai baik atau buruknya itu berdasarkan konsekuensi fisiknya, berdasarkan indera langsung secara langsung karena usia 4-9 tahun belum bisa berpikir secara lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada orientasi relativitas instrumental. Nah, perilaku yang dianggap baik di sini adalah perilaku yang dianggap menguntungkan diri mereka sendiri. Misalnya nih, kalau ada anak kecil usia 5 tahun dikasih permen oleh penjahat, diterima aja dan berpikir penjahat itu adalah orang baik karena menguntungkan dirinya.
yakni berupa permen tadi yang sudah dikasihkan kepada bayi 5 tahun tersebut. Kemudian, konvensional atau usia 10-13 tahun. Nah, di sini tuh terjadi orientasi anak baik, yakni perilaku baik adalah yang menyenangkan atau membantu orang lain. Di sini sudah mulai diedukasi mana yang termasuk perilaku baik dan mana yang termasuk perilaku buruk. Jadi sudah sedikit mengerti. Nah, kemudian ada orientasi konsekuensi dan ketertiban. Nah, di sini perilaku baik adalah yang sesuai aturan dan disetujui otoritas. Misalnya, Andi, seorang anak berusia 10 tahun, baru saja diedukasi oleh ibunya bahwa merebut mainan orang lain tanpa seizinnya merupakan perilaku yang buruk. Tak lama kemudian, adik Andi yang berusia 5 tahun mengambil mainan Andi tanpa seizinnya. Otomatis, Andi berteriak secara kencang dan melaporkan kejadian itu kepada ibunya. Nah, di sini terjadi orientasi konsekuensi dan ketertiban karena Andi menganggap perilaku yang dilakukan adiknya merupakan perilaku yang buruk. Akhir yakni pasca konvensional. Nah, ini terjadi pada saat usia 13 tahun ke atas, meliputi orientasi kontak sosial dan orientasi prinsip etika universal. Nah, di orientasi kontak sosial, di sini kebenaran ditentukan oleh hak-hak umum individu dan kesepakatan sosial. Nah, di usia pasca konvensional, mereka sudah dapat bertanggung jawab atas hak-hak dan kewajiban yang telah mereka jalani. Kemudian orientasi prinsip etika universal, di sini kebenaran ditentukan oleh hati nurani berdasarkan prinsip etika universal. Namun ada catatan, yakni menurut Holberg, individu akan melewati tahapan-tahapan ini secara bertahap, seiring dengan perkembangan kognitif dan pengalaman moralnya. Namun tidak semua individu mencapai level tertinggi, yakni pasca konvensional. Mengapa tidak semua orang dapat mencapai tahap yang terakhir, yakni tahap pasca konvensional? Itu ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti faktor kognitif, faktor lingkungan sosial, faktor motivasi, dan faktor budaya. Nah, faktor kognitif antara lain seperti perkembangan moral terkait dengan perkembangan kognitifnya. Kemudian diperlukan kemampuan berpikir secara abstrak, logis, dan efektif. Kemudian di faktor lingkungan sosial, mungkin dari pengaruh keluarganya, sekolahnya, atau masyarakat lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah dukungan lingkungan sosial itu sangat penting. Nah, kemudian faktor yang ketiga yakni faktor motivasi. Nah, motivasi individu untuk mengembangkan pemikiran moral. Kemudian yang kedua, kepribadian konformis mungkin menghambat perkembangan moral dari individu itu sendiri. Nah, kemudian faktor budaya yang terakhir yakni adalah nilai-nilai budaya yang menekankan kepatuhan pada otoritas masyarakat di sekitar. Nah, ternyata dari teori Holberg ini memiliki beberapa kritikan, antara lain beliau dikritik oleh Carl Gilligan, yakni isi kritikannya adalah laki-laki dan perempuan menggunakan kriteria moral yang berbeda. Sedangkan pada teori Holberg ini sebagian besar melibatkan anak laki-laki. Kemudian kritik yang kedua oleh Elliot Thuriel dengan sosial kognitif domain teori Holberg dan teori Elliot Thuriel ini memiliki beberapa kemiripan atau kesamaan. Kemudian kritik yang ketiga menurut Arnold, anak kecil yang seringkali dapat berpikir tentang situasi moral yang lebih canggih daripada yang disarankan oleh teori dari masing-masing tahapan itu tadi. Kemudian kritik yang keempat menurut pandangan umum dan refleksi dari Holberg itu sendiri menyebutkan bahwa teori ini lebih berkaitan dengan penalaran moral dibandingkan dengan perilaku aktual. Jadi lebih ke moralnya daripada perilaku aktualnya. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah teori moral Piaget dan Holberg walaupun berbeda dalam pendekatan, mereka berdua sama-sama menunjukkan bahwa perkembangan moral adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, sosial, dan budaya. Nah, kalau Piaget fokus pada pergeseran dan moralitas heteronom ke otonom, seiring perkembangan kognitif,
Sedangkan Holberg menguraikan 6 tahapan perkembangan moral berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Nah, memahami kedua teori ini dapat membantu dalam pendidikan moral anak, pengambilan keputusan secara etis, dan pembangunan masyarakat yang adil dan berintegritas. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan nama. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.